Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda hari ini. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona ya di Ekonomi Kreatif. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa kalau berbicara tentang Sumatera Utara nih ya. Banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa yang punya kreativitas tinggi dari apapun itu ya. Dan hari ini kita akan menghadirkan dua orang yang sangat berkreativitas di bidang robot ya. Mereka punya karya-karya yang sangat luar biasa dan nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil karya dari mereka ya. Dan di depan saya ini sudah ada robot-robotnya yang sangat canggih ya sebenarnya ya, dan sangat luar biasa. Kalau biasanya kita lihat ya talent-talent ataupun orang-orang yang punya karya di bidang robot kayaknya ngelihatnya cuma dari televisi doang ya. Nah, hari ini saya bisa melihat langsung nih hasil karya dari mereka berdua. Kita akan kenalin mereka berdua langsung ya. Dan ini dia, yang pertama ada Devri Suherdi, seorang teknisi robot, seorang akademisi juga ya. Ini dia, Bang Devri, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Semangat hari ini? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah semangat ya. Dan selain ada Bang Devri Suherdi, kita juga kenalan sama Bang Puji Widodo. Halo Bang Puji. Halo. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Oke, nah mereka berdua adalah seorang teknisi robot, seorang pegiat di bidang robot juga. Kalau Bang Devri juga seorang akademisi di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara. Mungkin aku pengen tahu nih, kesibukan dari Bang Devri ini apa aja? Oke, selain mengurusi robotik, laboratori Medan ya, saya juga aktif di STEMIK Triguna Dharma, salah satu kampus zilenial yang ternama sebagai dosen yayasan di sana. Sebagai dosen juga ya? Iya. Ternyata, jadi berarti ngajar murid-murid di bidang robot juga kah kira-kira? Iya, beberapa ada yang di bidang robotik, juga ada di komputer juga. Oh, di bidang robotik dan juga komputer ya. Luar biasa ya. Berarti kita ketemu sama pengajarnya langsung nih ya. Jadi nanti kita bisa juga diberikan sharing terkait tentang bagaimana sih cara membuat robot ini sendiri. Nah, yang kedua ada Bang Puji ya panggilannya ya. Bang Puji, ini Bang Puji kan di sini kalau saya lihat profilnya seorang teknisi robot. Kesibukannya apa nih Bang Puji? Kesibukannya saat ini saya menjadi pengajar robotik. Pengajar juga berarti ya? Iya, pengajar robotik di laboratori Medan. Laboratori Medan? Iya. Oke, nanti kita akan bahas ya soal robot dari abang-abang sendiri. Tapi sebenarnya robot ini sebenarnya apa ya? Maksudnya definisinya apa ya? Karena kan yang kita sering lihat ya, ini kadang-kadang cuman untuk mainan untuk para anak-anak gitu ya, ataupun mainan untuk kalau kita lihat orang dewasa juga ada beberapa. Tapi sebenarnya definisi robot ini seperti apa ya Bang Devri? Saya ya, ada beberapa definisi robot, dari ahli juga ada, dari Robotic Institute menyatakan bahwa robotik ini suatu manipulator multifungsi yang dimana bisa diprogram dan dirancang serta diprogram ulang kembali untuk mengerjain pekerjaan manusia lah contohnya. Nah, cuman di kita juga kita bisa sederhanakan bahwasannya di laboratori Medan sendiri robot ini
sesuatu komponen yang terdapat di dalamnya ada brain, otak, kemudian ada komponen sehingga menghasilkan sifat dan tingkah laku seperti yang diharapkan. Oh, begitu ya. Secara sederhananya begitu. Berarti kita bisa menciptakan sesuatu yang tujuannya bisa kita sesuai yang kita Ya, mau. meringankan Meringankan pekerjaan kita gitu. tentunya. Iya. Oh, begitu. Berarti itu ya untuk definisi robot itu sendiri. Nah, kalau perkembangan dari robot ini dulu dengan sekarang bagaimana? Nah, kalau dulu biasanya robot ini dipakai di laboratorium, terus di pabrik-pabrik. Nah, sekarang yang kita rasakan sekarang adalah tanpa kita sadari, sekarang robot itu sudah meluas. Contohnya kayak pintu mall misalkan, itu juga bagian dari komponen robotika. Oh, begitu. Karena dia udah menggunakan sensor di dalamnya, kebuka sendiri seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi kalau dulu kan kita tahu robot ini cuma membantu pekerjaan laboratorium. Dan saya kalau misalnya orang awam taunya robot itu ya yang sekedar ada fisiknya, ada bentuknya, Ya, misalnya kayak humanoid kan? kayak Humanoid kayak yang sekarang. ya robot-robot gitu ya, Iya. kayak Terminator, kayak mobil. Nah, seperti ini mobil. Ya, kalau gitu. anak-anak kayak Transformer katanya. Transformer Iya, gitu ya, kayak robot-robot gitu. motor gitu ya. Tapi Sementara ternyata- tanpa kita sadari mesin ATM itu sendiri juga robotik gitu. Berarti Ada tingkah lakunya, bisa memberikan uang kan gitu. Itu tingkah lakunya seperti itu. Lift juga begitu. Dia ada tingkah lakunya naik dan turun. Iya. Tanpa kita sadari sebenarnya Ya, kita sudah udah hidup ngerasain. bersama dengan robot ya. Iya benar. Oke. Iya. Oke, menurut Abang Puji sendiri gimana kalau perkembangan robot dulu dengan sekarang? Karena Abang kan seorang yang juga menciptakan robot itu sendiri. Ya kalau ya sama hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Pak Devri. Kalau dulu pandangan orang tuh kalau mengenai robot itu ya yang biasanya mirip seperti bentuk fisik manusia. Nah, sementara kalau yang adanya itu dia robot yang sering ada itu di industri. Contohnya yang seperti ini, robot arm robot yang berfungsi untuk memindahkan objek-objek yang mau dipindahkan. Jadi nanti kita bisa coba jalankan robotnya seperti apa. Oke, sebelum kita jalankan ya, sebenarnya penggunaan robot ini biasanya digunakan untuk apa aja ya yang pernah Abang ciptain? Misalnya kalau yang udah pernah diciptain itu ini seperti robot tong sampah yang bisa terbuka sendiri. Kalau ada orang di depannya otomatis akan terbuka. Terus ini ada yang di bawah, nanti ada robot transporter yang bisa pick up objek untuk bisa dipindahkan ke kemana gitu. Berarti sebenarnya bisa memudahkan pekerjaan manusia Iya, juga ya, yang seperti kita katakan tadi. Tapi kalau menurut Abang nih seorang akademisi sendiri ya, seorang dosen, penggunaan dari robot ini biasa digunakan untuk apa aja? Sebenarnya sama untuk meringankan pekerjaan manusia. Salah satunya itu tadi membantu seluruh pekerjaan kita yang tanpa kita sadari, kayak kita mau nyapu rumah, ada vacuum cleaner. Yang dulu vacuum cleanernya kita kan pegang. Iya. Sekarang vacuum cleanernya bisa jalan sendiri. Oh iya benar-benar. Aku baru ingat ada yang bulat gitu Iya ya. betul. yang Nah bisa itu juga membersihkan bagian sendiri. dari robotika. Jadi penggunaannya lebih ke dominannya ke kehidupan kita sehari-hari lah. Iya. Baik. Berarti memberikan banyak manfaat ya. Boleh jelasin dong manfaatnya apa aja selain yang tadi? Nah, kalau manfaatnya, kalau secara umum tadi itu ya meringankan pekerjaan manusia. Tapi kalau dari segi pendidikannya, pertama itu dapat mengasah keterampilan. Ini apalagi dimulai dari usia sejak dini. Nah, kemudian bisa untuk sensor motorik anak, melatih sensor motorik anak tangannya dari sejak dini. Itu yang penting banget Itu ya. yang penting ya dari awal. Makanya di tempat kita Laboratorium Medan juga siswa terbanyaknya itu kalangan anak-anak. Jadi tanpa kita sadari di revolusi industri ini yang main beginian anak-anak. Oke. Mungkin kalau kita kan telat belajarnya nih. Iya. Kita tahunya udah dewasa, tapi anak-anak udah tahu sejak usia dini.
Berarti ternyata kreativitas dari membuat robot ini juga bisa diajarkan ke anak-anak dan Iya. memberikan manfaat penuh ya terhadap anak-anak, apalagi anak-anak kan diwajibkan untuk dirangsang nih motoriknya Iya, betul. ya. Berarti di laboratori ini ada siswanya banyak yang anak-anak gitu ya. Anak-anak. Anak-anak dari usia berapa sampai berapa? Untuk sekarang dari usia 5 tahun. 5 sampai ya sebenarnya kita terimanya sampai mahasiswa. Cuman yang ada sekarang dari usia 5 tahun sampai 10 atau 15 tahun ya. Dia kalau TK, SD, SMP ada di tempat kita. Oh iya iya. Berapa orang sih di laboratori? Siswanya? Mm-mm. Kalau awal pertama kita buka tuh di 2017 sebelum pandemi ya, Kak. Oke, boleh Itu kita ceritain udah dong. iya, kita udah dari 2017 Hah? setahun itu ya, kita udah capai 300 siswa Serius? untuk Kota Medan. Wow, tepuk tangan dulu Iya. dong. Keren. Berarti banyak ya orang-orang yang memang berminat di bidang robot Banyak. ini ya? Apalagi di Sumatera Utara sendiri di Kota Medan ya. Sekolah yang internasional plus, yang nasional plus juga kan banyak. Jadi rata-rata mereka di kurikulum mereka juga menerapkan robotika. Oh, robotika. Gitu, iya. Baik. Sudah hampir 300-an siswa juga yang Iya, pernah belajar sebelum pandemi. di Iya. laboratori tadi ya. Ini sebenarnya awal mulanya buat laboratori ini apa nih tujuan dari Bang Devri dan juga Bang Puji sendiri? Kalau saya sih fokusnya ke pendidikan anak-anak sih sebenarnya. Jadi ada satu media yang sekarang muncul terus diciptakan untuk merangsang kreativitas anak. Diajarin apa aja di sana? Nge-building, project building. Di dalam project building itu ada nanti problem solving, solving untuk menyelesaikan masalah juga ada. Kemudian melatih kesabaran anak, karena kan harus pelan-pelan. Iya. Daya fokus anak juga dilatih. Jadi paling tidak menunjang pembelajaran anak di sekolah. Contohnya kayak pelajaran fisika, Iya. matematika, bahasa juga di sini. Jadi karena kita menggunakan bahasa Inggris juga kan, jadi melatih. Oh, bilingual juga Iya. ternyata ya. Oke, Bang Puji sendiri juga salah satu staf atau pengajar di laboratori ya. Abang dengan melihat banyaknya siswa yang pernah Abang ajarkan, gimana sih anak-anak ini apakah memang juga mampu ya untuk bisa mengembangkan dunia robotik ini? Untuk anak-anak sendiri, dia tuh biasanya dimulai dari TK ya, Mbak. Jadi kalau misalkan terus dia mengikuti pelajaran di laboratori itu sendiri, itu akan terlihat perkembangannya yang tadinya kalau misalkan TK tuh motoriknya masih kurang ya, jadi kita latih untuk pakai media Lego untuk membangun objek-objek, misalnya bentuk robot atau bentuk hewan atau apa gitu. Dan nanti semakin lama akan membentuk robot yang bisa bergerak gitu. Jadi nanti itu akan kelihatan perkembangan dari anak-anak itu sendiri. Iya. Gitu. Oke, kalau begitu kita boleh lihat dulu ya. Di sini ada cuplikan ya. Cuplikan ataupun oke. Nah, sebelum kita lihat ya ataupun kita ngobrol lebih dalam lagi tentang laboratori dan juga hasil karya dari Bang Puji dan juga ada Bang Devri juga masih ada di sini ya. Kita akan break dulu sejenak ya untuk pemirsa. Boleh berinteraktif bersama kita, yang mau bertanya boleh di 0141463353 ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan
terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Ekonomi Kreatif ya. Dan kita masih membahas tentang mengembangkan kreativitas membuat robot bersama dengan dua narasumber kita di sini. Ada Bang Devri dan juga Bang Puji ya, seorang pengajar dan juga akademisi di sini yang tentunya luar biasa, yang memberikan banyak ilmu sekali di dunia robotik tentunya. Dan ternyata sudah banyak siswa juga yang sudah diajarkan ya, tidak hanya kalau Bang Devri kan juga bertemu dengan orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa ya, tapi juga mengajarkan anak-anak di laboratori sendiri ya. Ternyata ada wadahnya sendiri nih untuk anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya di dunia robotik. Lalu kita mau tanya lagi nih, sebenarnya ya, seberapa rumit sih belajar membuat robot ini, Bang Devri? Rumit nggak sih? Nggak rumit lah, cuman butuh fokus aja. Untuk orang-orang yang pintar ya? Enggak juga. Jadi? Yang penting kita fokus, kemudian sabar. Karena kan dia nge-building, Ya. dia buat project. Yang dibutuhkan harus fokus dan teliti, itulah sabar. Nggak terlalu rumit. Oke, tapi sebenarnya apa aja sih keahlian ataupun skill dasar yang harus dimiliki seseorang ya untuk belajar membuat karya ataupun robot? Ini ada levelnya sih sebenarnya, Mbak. Kalau dia untuk kalangan dewasa, dasarnya itu adalah programming. Dia harus punya algoritma dulu. Nah, tapi kalau anak-anak sih dasarnya dia minat dulu. Karena kan setiap anak levelnya berbeda-beda. Oke. Jadi kalau skillnya untuk yang dewasa, dia harus menguasai dasar pemrograman. Paling tidak. Kalau yang anak kecil tadi, kemauan dulu, minat dan bakatnya dulu kita jumpakan. Oke, kalau Bang Puji sendiri sebagai seorang pengajar di laboratori sendiri ya, pernah nggak mendapatkan anak yang dia masuk nih yang pengen banget belajar tuh orang tuanya, tapi dia masukin anaknya supaya itu tadi tujuannya untuk perangsang motorik, supaya pinter gitu ya. Terus gimana anak itu sendiri? Pada awalnya dia kalau memang itu adalah kemauan orang tuanya, biasanya itu anak itu mudah bosan. Jadi biasanya itu untuk di pertemuan awal itu dia udah menunjukkan nggak tertarik gitu. Jadi itu yang sulit sebagai pengajar untuk gimana sih anak ini supaya bisa lebih tertarik lagi dengan robot. Gitu. Oke, berarti harus punya passion sendiri ya, harus ada kesukaan terhadap robot ya untuk bisa menciptakan satu robot ini. Iya. Kalau di laboratori Medan itu sebelum dia kursus, kita kasih satu trial dulu. Nah, jadi fungsinya trial itu untuk mengetahui minat dan bakatnya dulu. Dia minat enggak. Kemudian yang kedua untuk mengetahui level mana yang mau dipelajari. Ada level-levelnya, level Ya, apa karena aja tuh? kalau di laboratori Medan sendiri, kita ada level brick atau duplo, itu untuk anak usia 5 tahun, TK. Kemudian untuk anak SD, kita ada beginner 1, beginner 2, dia menggunakan media Lego Widu Education. Oke. Itu sudah ada program. Ya. Kemudian robotnya juga udah mulai bergerak di situ. Sudah ada suaranya. Ya. Nah, terus naik lagi kita ke level ketiga, simple mesin atau basic mekanik. Ya. Ini sudah memakai daya kreativitas anak, imajinasi anak. Ya. Nah, yang contohnya kalau dia pintar fisika dan matematika, di bidang ini lebih difokuskan lagi. Oke. Selama Bang Puji menjadi seorang pengajar ya, apakah ada kesulitan dalam mengajarkan beberapa pengetahuan kepada murid-murid Bang Puji sendiri? Ada ya, biasanya itu kalau anak yang terlalu kreatif. Terlalu kreatif? Iya. Ada yang terlalu kreatif di sana? Ada. Jadi dia sulit untuk diberi arahan untuk mengikuti materi pelajaran. Tapi kan kenapa nggak dibiarin aja supaya bisa tercipta satu kreativitas yang dia mau gitu? Mungkin untuk beberapa kali bisa seperti itu, tapi kalau untuk terus-menerusan itu nggak baik karena bakalan nggak bisa mengikuti materi kurikulum yang kita ada kurikulumnya. Jadi di dalam kurikulum itu ada masa di mana dia harus menciptakan kreativitas diri dia sendiri. Jadi nggak semua harus ngikutin yang ada di modul. Ya. Ada di satu saat, di satu materi di mana dia harus buat apa yang dia mau. Ya. Nah, jadi kalau dia terlalu kreatif, semuanya udah nggak ngikuti SOP-nya kan jadinya. Tapi banyak anak-anak yang kreativitasnya tinggi gitu. ada aja, ada.
Ada banyak. Laki-laki, perempuan atau bagaimana? Biasanya laki-laki. Laki. Tapi di sana sendiri untuk ada nggak perempuan? Biasanya kan robot ini kan untuk laki-laki ya, biasanya anak laki-laki yang suka gitu. Tapi ada anak perempuan Ada juga? juga ada. Ada berapa orang Bang di sana? Mungkin kalau dihitung dari perbandingannya mungkin 30 banding 70 lah. Gitu. Nggak terlalu banyak, tapi ada. Oke, kalau begitu kita bakal lihat ini dia beberapa robot yang sudah dibawa oleh Bang Puji dan juga Bang Devri ya. Ini ada apa aja, mungkin kenalin satu-satu ya. Kita dari atas meja dulu. Yang sebelah saya, boleh saya pegang ya? Boleh, boleh. Saya takut rusak sebenarnya ya pemirsa ya. Nah Iya, ini gitu. adalah Iya, Kak, berat ya ternyata ya. Oke, ini Ini mobil level ya. basic mekanik nih. Ini level basic mekanik. Iya, tanpa program komputer, dia pakai logika. Bisa di remote. Oh, Bisa gitu. di remote juga. Berarti ini bisa jalan gitu Bisa, ya? bisa. Oke. Ya, ini karya yang pertama, ini karya tahun berapa Bang? Ini dari 2020 udah ada. Ini karya Abang atau karya siswa? Ini karya dari pengajar. Karya Trainer. dari trainer ya. ya. Ini buat satu mainan mobil yang tentunya ini bisa berjalan juga, ada remote controlnya nih ya Iya. untuk menjalankan mobil ini sendiri ya pemirsa ya. Dan ini ternyata basicnya semuanya dari kerangka, dari ban, mesin juga ini buatan sendiri. Enggak, itu udah ada media Lego. Lego. Media Lego. Yang tadinya itu terlepas semua Oh, gitu. yang ini Ya, ya. Berarti jadi di building, perangkai, dirakit. ya dirakit, dirakit. sehingga terbentuklah ini ya. Bisa dibongkar lagi, kalau ada Bisa dibongkar. kreativitas lagi bisa dibuat lagi yang lain. Ini bisa dibongkar lagi ternyata. Bisa. Bisa. Oh begitu Bisa. ya. Jadi kalau Mbak Ginanya rusakin bisa dibenerin langsung. Iya, berarti nggak usah khawatir Nggak aku usah. rusakin ya. Enggak. Nggak Enggak, ya? memang Ini nggak untuk dirusak rakitan ya. kan? Ini rakitan ternyata dari Lego tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak gini kayaknya gampang gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya buat sendiri ya. Susah kayaknya nih ya, susah kali nih. Yang tadi Mbak kembali ke daya fokus, teliti aja selesai. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ini apa ini? Oh, keren nih. Ini mainan. Ya, jadi itu anak-anak lebih nggak untuk sih? ke anak-anak ya. SD. Iya, SD. SD. kelas 2 nih. Iya. Bisa dihidupin ini? Itu perlu Laptop. komputer nggak perlu. Oh, itu bergerak Iya. dia. Ya, ini yang di level yang tadi. Seharusnya dia bisa goyang-goyang. Ya, ini bisa goyang. Ini ada ikan di atas ya. Dan ini juga bisa berputar. Dan ini dioperasikan lewat laptop juga ya. Iya, laptop. Oke, kalau tadi udah ada remote-nya ya. Kalau ini dari laptop. Nah, oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini juga Lego. Nah, ini Lego Bricks. tadi yang disusun tadi ya. Iya. Ya, untuk TK. Ini untuk TK. Oh, berarti dia diajarin untuk nyusun Lego dulu Iya. ya. Dia harus tahu pola warna, Pola warna, bentuk ya. betul. Iya. Ini untuk yang paling dasar untuk anak-anak TK Iya. ya. Di sini dia rangsangan motorik halus. Pernah dapat yang di bawah 5 tahun? Ya di bawah 5 tahun. Pernah Di umur berapa? 3 tahun ya, Ji. 3 tahun. 3 tahun udah bisa nyusun seperti ini. Cuman 3 tahun kita arahkan ke Duplo. Agak Duplo gede. tuh- Dia modelnya Ah, Bricks. Legonya lebih Tapi gede lebih ya. gede-gede, iya. Jadi lebih gampang disusun ya. Kalau ini kan lebih kecil ya pemirsa ya. Bisa lihat nih dia. Ternyata ada juga anak yang 3 tahun ya. Wah, ini luar biasa nih. Saya semangat nih kalau ngomongin soal robot nih jadinya. Soalnya saya baru tahu juga nih pemirsa. Ternyata tahapan-tahapannya nggak semudah yang dibayangkan ya. Lalu ke sebelah sini, ini apa nih Bang? Nah, itu Boleh. ini level SMA. Level Iya. SMA. Mungkin Boleh, boleh, Ji. boleh di zoom ya. Ini apa namanya? Hidupan juga bisa giro kan? bisa. Gironya juga bisa. gironya. Ini untuk level Jadi dia ini bisa berdiri dengan 2 roda. harus dibawa nggak ya? Tuh. Oke, nanti bisa Jadi dia jalan ya. Jadi dia dengan 2 roda udah bisa berdiri tegak. Oh, Giro begitu Boy ya. namanya. Iya. Wow. Dan dia juga bisa marah ya. Ya, Ji ya. Iya, itu ada matanya loh. Iya, dia bisa pemirsa, marah itu di bagiannya. situ. Jadi kita bisa komunikasi sama dia juga ya. Kalau diganggu tuh, dia kan mau nyimbangin dirinya tuh. Kita ganggu dia marah tuh, ngambek. Coba aku ganggu. Hai. Nggak terasa kali ya kalau begituan. Oke. Dah, oke boleh dimatikan mungkin. Kita lanjut ke yang ke sebelahnya ya. Oh, lagi marah tuh. Iya. Oh gitu marahnya ya, ngeluarin suara ternyata Ya, ya. ekspresi dari Ekspresi wajahnya LCD-nya juga, wajahnya juga berubah. LCD-nya juga ada di situ ya pemirsa Iya. ya. Kita lanjut ke sebelahnya, itu kayak traktor ya.
Mirip, jadi ini lebih ke robot lengan yang bisa pindahin objek gitu. Ini contohnya gini nih. Nih, kita contohin. Oke. Berapa lama sih untuk buat robot yang ini? Nah, kalau ini mungkin, kalau ini kan karena udah diciptain apanya, susunan bangunannya mungkin sekitar 3 jaman selesai. Karena udah dibuatin dulu ininya. Kita ada building fraction. Building instruction. Jadi itu yang 3 jam memudahkan doang? anak-anak. Iya. Bukan 3 minggu ya? Bukan. Oke. Oke, nih. Cepat ya ternyata ya. Nah, Waktu pertama kali buat yang mungkin yang lama. Ya, Iya, karena mau oke. Tapi melihat anak-anak, kan kalau tadi ada kurikulum untuk anak-anak itu sendiri menciptakan hasil karyanya masing-masing sebebas mungkin sesuai yang dia mau. Apa aja sih yang pernah mereka ciptakan? Atau yang memang benar-benar out of the box gitu, memang keren banget? ada Ji. Ada. Untuk Pernah buat apa? buat apa ya? Oh ini drawing mesin. Dia tuh Lukisan. bisa buat kayak buat pola gitu yang selalu nggak bawa pola. Jadi dia namanya drawing mesin, jadi bisa menggambar gitu. Kayak ngelukis bunga-bunga. Bisa Dia melukis orat-arit sendiri orat-arit ya, orat-arit tiba-tiba sendiri. jadi bunga. Tiba-tiba jadi bunga Iya. ya. Wah, itu anak umur berapa tahun kemarin? Itu SMP ya? enggak SD ya? kelas 4 5 gitu. 4 SD ya? Iya, Oh, SD. masih SD ya ternyata ya. Oke. Nah, itu dia mesin pemindah ya. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa buat yang besar boleh juga ya kan? Iya, itu biasanya di robot industri sih. Industri. Oh, buat industri ya, tapi ini Industri untuk kebanyakan industri yang gitu. Oh, iya. Kita ke belakang, boleh Ya. dikenalin itu ada apa? Nah, kalau yang ini nih robot transporter. Jadi ini robot mobile yang bisa bergerak. Kalau yang tadi tuh dia cuman di situ aja ya, Ya. mindahinnya. Kalau yang ini kita bisa pindahin kemana gitu Oh, dengan berarti dia remote. bisa berjalan ya, Iya, untuk dengan mindahin barang itu sendiri ya? Ya, kita coba ya. Oke. Jadi Kita coba ya untuk robotnya ada di bawah. Pemirsa boleh lihat. Tunggu sebentar. Nah. Oh, berarti bisa dijalankan lewat sticknya ya sendiri lewat ya? stick. Ini Iya. misalnya ada objek yang bisa diambil. Oke, wow. Bisa meringankan Mbak Gina untuk ambil make up di rumah. Ya, kalau misalnya ada barang jauh jatuh Ya. atau apa, dia bisa ambil sendiri ya. Iya, Kita nggak benar. capek-capek ya. Oke. Ini untuk buat robot yang satu ini berapa lama? Kalau ini Tutorialnya dia. enggak lah. tutorial Ini ya. 5 sebulan lebih nih. Namanya apa kalau yang ini? Ada nama tersendiri nggak sih untuk robot-robot yang diciptakan? Ada ya? ini robot transporter. Ya, robot Transporter tadi ya. Ini juga udah pernah dilombain kemarin Di mana? di Plaza Millennium ya. Ya, kita dapat Kita juara 1, juara 2 juara 1 juara Oh, wow. yang ngadain. 2. Jadi siswa kita lomba Ya. lomba temanya transporter mindahin objek. Nah, jadi siswa dari laboratori dapat juara 1 juara 2. Ternyata ada kompetisinya juga untuk robotik ini ya. Ada. Oke. Ada. Prestasi-prestasi yang pernah didapatkan apa aja selain itu tadi? Yang Kalau di laboratori Medan sendiri itulah yang di lokal ya. Iya. Tapi kalau laboratori Indonesia, kita kan di bawah naungan Indonesia. Iya. Udah YIRC sampai ke Korea kan. yang terakhir Sampai kali yang ke nasional Korea. yang madrasah. Oh, yang madrasah. Oh ya, kita ada madrasah kemarin di Jakarta ya, Ji? Iya, Di Jakarta. Hmm. Man 1 ya, Ji? Man 1 Mandailing Natal. Mandai di Natal pakainya ke kita gitu. Jadi belajar sama Belajar, laboratori Medan. Iya. Untuk bisa buat karya Iya, dari kita bimbing. madrasah itu sendiri ya. Ya, kita bimbing untuk kompetisi di Kompetisi di Tangerang. nasional Tangerang. Tangerang. Oh, terus dapat Juara 2. Juara 2. wow, keren banget ya. Iya. Robot tercanggih yang pernah, ini aku ke individu sendiri nih, yang pernah Bang Puji buat apa? Lebih ke ini sih, lebih ke apa? Sortir botol. Sortir botol. Iya. Hari ini di bawah. Enggak. Jadi Nggak di bawah. ini dia itu bentuknya besar. Ya. Bisa sortir botol yang besar yang kecil gitu. Jadi langsung dipisahin ke Oh, ke yang
menyesuaikan ya menyesuaikan tempatnya. Jadi kalau yang kecil-kecil semua iya. gitu. tersusun rapi. Oh, berarti untuk yang Bang Puji buat sendiri ada robot sortir botol ya. Yang sebelah Abang itu ada tong sampah. Nah, itu seperti apa itu? Nah, kalau yang ini robot tong sampah, jadi dia akan berfungsi kalau ada orang di depannya atau halangan depannya, maka akan terbuka pintu. Oh, jadi kita lebih gampang ya untuk membuang sampah ya. Iya. Kalau kita berdiri di depannya udah langsung buang sampah. Ini pemirsa boleh lihat ya di tong sampah sendiri. Abang boleh praktek pakai tangannya? Buang sampah. Mungkin buang sampah kita ya. Nah, seperti itu. Tapi nggak hanya tangan ya. Yang penting ada objek di depan, dia langsung terbuka ya. Iya, benar. Oke, luar biasa ya pemirsa ya. Kita udah bahas lebih dalam tentang kreativitas di bidang robot kali ini bersama dengan Bang Devri dan juga Bang Puji ya. Namun kita akan break dulu sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana dan nanti masih bisa untuk berinteraktif tetap di Ekonomi Kreatif. Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Oke, kita masih di Ekonomi Kreatif ya, dan kita masih membahas tentang robot nih ya, mengembangkan kreativitas di bidang robot. Dan tentunya ternyata banyak nih ya masyarakat yang juga berminat nih di bidang robot. Mungkin untuk pemirsa yang sedang menonton kita ataupun menyaksikan kita hari ini yang mungkin punya anak ataupun yang punya bakat di bidang robot, ini sebenarnya harus sadar ya untuk bisa mengembangkan kreativitasnya sendiri ya. Karena tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat di dunia robot itu sendiri. Mungkin saya mau tanya nih sama Bang Puji sendiri ya, sebenarnya respon masyarakat sendiri terhadap karya-karya yang pernah Abang buat bagaimana? Cukup bagus ya. Jadi yang namanya teknologi pasti masyarakat tuh, keren nih gitu. Jadi sejauh ini bagus responnya. Jadi ada juga yang tertarik untuk mulai gimana sih cara buatnya gitu. Jadi bagus ya, untuk jadi apalagi saat ini kan udah mulai semuanya tuh udah teknologi ya. Iya. Udah mulai teknologi. Jadi dengan kami dari laboratorium sering untuk membuat inovasi-inovasi, jadi lebih banyak yang tertarik. Oke, dengan banyak yang tertarik ya, ini berarti sesuatu yang bagus juga ya untuk masa depan kita. Apakah ini sesuatu yang menjanjikan untuk bidang bisnis ke depannya ataupun penghasilan ya untuk ke depannya? Gimana menurut Bang Devri sendiri? Bisa, ada peluang sih. Kalau untuk di dunia pendidikan juga bisa. Kemudian untuk dunia bisnis juga bisa, karena kan kita tahu teknologi itu berkembang sangat pesat, nggak pernah turun kan. Iya. Jadi mau nggak mau semuanya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mulailah dari sekarang menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk bisa dipublish. Betul. Oke, berarti kalau untuk yang dipublish sendiri udah pernah ngejual karya nggak, Bang Puji? Sudah. Karya apa itu? Yang tadi yang sortir botol itu tadi. Sortir botol. Iya. Harganya berapa? Boleh tahu nggak? Itu sekitar 9 jutaan. Wow, lumayan juga ya untuk harga sendiri. Tapi udah laku terjual itu? Udah. Kapan? Itu sekitar 2019. 2019 ya? Iya. Transporter kan juga ada ya. Transporter Iya, juga transporter ada. ini Berarti juga yang ada ini terjual. mindahkan yang Iya, tadi di udah bawah ada. ya pemirsa ya, itu Dibeli juga udah terjual. sekolah ya, Iya. untuk pajangan. Oh. Ya, jadi sekolah pingin punya Yang ada juara ya, yang juara 1 kan juga beli kan. Iya, Yang juara 1 juga beli. Ini harganya berapa? Boleh dibocorin? kalau ini sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti kalau dari nominal sendiri kan sebenarnya cukup terbilang high ya, lumayan juga ya. Berarti sebenarnya ini sesuatu yang bagus ya untuk dikembangkan dan memberikan penghasilan juga untuk orang-orang yang ingin menjual karyanya sendiri ya. Tapi banyak nggak siswa-siswa ataupun kan Abang sendiri di kampus
mahasiswanya kan lebih dewasa juga ya, kalau di laboratori kan lebih ke remaja dan juga anak-anak. Mereka juga ada nggak yang menjual apa ke hasil karya mereka sendiri? Untuk sepertinya di kampus saya tuh alumni STEMIK Triguna Dharma juga rata-rata pintar-pintar juga buat robot. Jadi juga udah dijadikan bisnis juga buat mereka. Bahkan yang mahasiswa juga banyak buat robot gini. Iya, iya. Mereka udah kreatif. Mungkin dari sejak awal mereka udah trial terus kan, latihan terus. Berarti memang banyak ya orang-orang yang punya kreativitas tinggi ternyata Iya. ya. Tapi dengan banyaknya kreativitas tinggi, banyaknya robot-robot yang diciptakan ya, bahkan kalau saya lihat ya, banyak yang sampai canggihnya luar biasa ya. Bahkan ada juga yang membuat robot seperti manusia ya, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Bagaimana nih menurut pendapat Bang Devri dengan robot yang bisa menggantikan manusia ini? Apakah bisa? Kalau saya sih bukan menggantikan manusia, tapi Jadi? nanti kita bakalan hidup berbarengan dengan robot. Karena salah satunya robot itu nanti membantu seluruh pekerjaan kita. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah kitanya, manusia yang punya akal. Jadi harus meningkatkan skill, Ya. hard skill, soft skill. Karena nanti yang memprogram itu adalah manusia kan, bukan robot itu sendiri. Jadi Oke. kalau menggantikan sih saya kira tidak, tapi hidup berdampingan dengan robot pasti iya. Karena sekarang juga udah tanpa kita sadari udah kita rasakan. Iya, tapi kadang kita jadi takut kan, karena canggihnya teknologi dengan adanya robot-robot, takutnya itu tadi bisa menggantikan pekerjaan manusia itu ditinggalkan jadinya. Ya harusnya di situ juga manusianya harus, karena udah takut dia Iya. harus termotivasi. Harus jadi apa nih, harus ditingkatkan dong Iya, skillnya, oke. supaya dia nggak digantikan sama robot tadi. Iya, Tapi robot itu bakalan butuh dia, oke. karena kan takutnya ada error, kan manusia juga yang ngerjain. Yes, oke. Jadi harus termotivasi, jangan takut. Ya, itu tadi ya, kita juga harus meningkatkan Iya. SDM kita sendiri ya. Iya betul. Baik, Bang Puji sendiri gimana nih, apa nih yang ingin dilakukan ke depannya? Untuk kedepannya mungkin apa ya, menciptakan inovasi-inovasi robot yang terbaru lah, gitu ya. Apalagi sekarang kan mungkin ada robot yang pengolahan sampah atau seperti apa gitu. Jadi tergantung dari situasi. Misalnya kayak kemarin pandemi itu banyak kali para kreatif pembuat robot itu buat robot yang Berhubungan iya, dengan berhubungan dengan pandemi. Pandemi Ya, ya? misalnya kayak Hand sanitizer. hand sanitizer Oh, hand sanitizer. Otomatis. Ya, terus misalnya robot pengantar makanan gitu-gitu yang membatasi kontak. Iya, membatasi kontak kita terhadap sesama Pengantar manusia. obat di rumah sakit kan. Pengantar obat di rumah sakit juga ada. Iya. Wah, ini bagus sekali sebenarnya ya. Itu tadi ya, seperti yang Bang bilang sebelumnya, manfaatnya, tujuannya juga sangat banyak untuk memudahkan pekerjaan manusia ya. Oke, Bang Devri, apa nih sesuatu yang ingin dilakukan ke depannya? Kalau saya sih concernnya di bidang pendidikan. Jadi paling di Sumatera Utara ini Ya. pengennya kalau untuk belajar robotik ini jadi formal gitu, bukan informal saja. Oke, menjadi sesuatu yang memang concern juga terhadap Iya. semuanya gitu ya. Baik. Jadi nggak hanya di satu perguruan tinggi aja. Iya, iya. Kalau bisa seluruh Iya, jadi sekolah pelajaran juga. wajib Iya. gitu ya. Karena kan mulai dari sini sekolah-sekolah internasional juga yang ada di Sumatera Utara, di Kota Medan sendiri udah masukkan kurikulum robotik. Iya. Cuman sebagian dari sekolah lain masih belum. Iya. Oke, ada kepikiran nggak untuk buat satu pameran robot, Bang Puji? Ada sih kepingin, tapi ini masih baru mulai ya setelah lepas dari pandemi. Jadi kita baru bangkit lagi. Ya, sebelumnya waktu pandemi kita banyak merenung ya, banyak diam, jadi Iya. nggak bisa apa-apa kemarin. Jadi ini setelah lepas dari pandemi mungkin kita nanti akan mulai ikut lah Mungkin buat kompetisi. buat kompetisi. Oke, ditunggu ya untuk Bang Devi dan juga Bang Puji ya bisa buat kompetisi. Jadi semakin banyak anak-anak di Sumatera Utara juga yang punya talenta ya, apalagi untuk anak-anak yang suka sama robot itu sendiri. Nah, nggak terasa nih udah di penghujung acara ya, udah 1 jam ternyata ya pemirsa ya. Mungkin saya mau tanya pesan-pesan deh terhadap masyarakat Sumatera Utara terkait tentang kreativitas di bidang robot ini. Bang Puji dulu. Kesan-kesan ya? Pesan-pesannya. Oh, Pesan dan juga harapan deh boleh. kalau itu pesannya biasanya tuh
gimana sih biar lebih mudah dalam belajar robotik, biasanya itu sih apa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu. Oke. Nah kalau pesannya apa ya? Pengennya gimana untuk para pecinta robot lah ya Gini, ke depannya? mungkin masalah ini sih biar lebih murah gitu, lebih murah dalam gimana sih biar murah kalau mau belajar robotik gitu biasanya. Oke, ke Bang Devri sendiri apa nih pesan dan juga harapan Ke terhadap masyarakat, Sumatera Utara masyarakat, ke orang tua mungkin. Oke, boleh. Untuk meningkatkan daya kreativitas sama inovasi harus dimulai sejak dini. Ya. Kalau dari sekarang mungkin harus dimulai sejak sekarang. Ya. Karena yang kita tahu teknologi itu makin ke sana makin berkembang pesat. Jadi kalau tidak mau ketinggalan dengan namanya teknologi, silakan tingkatkan kreativitas dari sekarang melalui media-media yang udah disediain. Yes, jadi orang tua juga harus melek ya terhadap Iya, anak-anaknya melek kalau IT. misalnya suka dengan teknologi ya. Oke, Bang Devri terima kasih banyak sudah hadir ya di studio kita. Terima kasih Bang Puji juga sudah hadir dan juga sudah menunjukkan karya-karyanya. Ini mungkin menjadi motivasi juga ya untuk kita seluruh masyarakat Sumatera Utara yang tentunya anak-anaknya suka dengan robot ataupun teknologi ataupun itu tadi nih pesan-pesannya ya. Memang kita harus bisa mengikuti teknologi itu sendiri dengan meningkatkan sumber daya ataupun skill kita sendiri ya. Kalau begitu terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda ya, apalagi untuk penghasilan kedepannya karena ini sesuatu bisnis yang menjanjikan juga nih seperti yang dikatakan oleh narasumber kita. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.